Oke, baik. Sesi ini saya mulai, biar nanti yang lain nyusul aja. Nah, jadi ini sesi mengenai lanjutan yang minggu lalu. Minggu lalu kita berkenalan mengenai PLC. Nah, sekarang bagaimana kita memprogram PLC ya. Jadi ntar kita introduction bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan PLC ya, sehingga nanti dia bisa melakukan algoritma yang sesuai yang diberikan oleh kita gitu ya. Nah, jadi di sini kontennya hari ini bukunya masih sama. Jadi dari Frank Petruzella, namanya PLC ya. Ini 6th edition tahun 2023. Jadi ada basic programming. Nah, nanti bagaimana kita mencoba wiringnya, wiring diagram dari PLC. Nanti dari wiring diagram yang sudah kita bikin, ntar kita lihat ekuivalennya dengan ladder logic yang ada di pemrograman PLC-nya seperti apa. Ya. Oke, basic PLC programming. Nah, jadi sebetulnya di dalam PLC itu dia ada memory organization ya. Jadi memorinya ada di satu tempat tertentu ya, di address tertentu. Nah, sehingga dia menjadi suatu terstruktur ya di dalam prosesornya, di mana masing-masing memori tersebut ya di mappingnya dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu. Jadi tugasnya masing-masing berbeda. Nah, lalu ada lagi yang dinamakan sebagai program files, atau dia adalah bagiannya dari prosesor memori. Ya, dari situ nanti disimpan programnya ada di mana ya di dalam prosesor tersebut ya, di dalam memori yang sebelumnya. Nah, di dalam program file tersebut ada namanya data files ya, di mana data files ini merupakan suatu informasi yang nanti informasi ini dieksekusi ya oleh kita sebagai pemrograman, sebagai programmernya. Nah, kira-kira organisasi memori yang ada di PLC ada seperti ini. Nah, tadi ada yang dinamakan data files. Nah, data files ini dia ada semacam apa ya, kayak directory gitu ya. Nah, di masing-masing directory itu dia memiliki fungsi tertentu. Misalkan untuk yang di directory 0 nih ya, memori address-nya 0, dia untuk output, untuk file output. Lalu yang ini 1, dia untuk apa? Untuk input file. 2, dia untuk status file ya. 3, byte dan lain sebagainya. Nah, nanti di sini kita lihat ya 6, 7, 8 dan di sini ada 9 ya sampai 255. Nah, di sini bisa kita define nih. Jadi ini udah standar dari sananya gitu ya di sebagian besar PLC. Nah, kebetulan yang ada di contoh ini untuk jenis PLC RS Logic 500 controller. Ya, ini yang dibuat oleh salah satu manufakturer di produk-produk PLC ya. Namun secara konseptual akan mirip ya dengan jenis PLC manapun. Nah, jadi nanti dari address yang nomor 9 sampai 255, nah itu bisa kita define. Ya, jadi oleh user define sebagai programmernya. Misalkan bisa buat bit, ya, bisa buat timer, counter, lalu bisa juga buat control, ya, integer, floating, string ASCII, dan lain-lain. Jadi struktur di dalam data files-nya ada seperti itu. Nah, lalu di dalam program files-nya itu pun dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ya, di sini yang bit 0 ya. Dia ini untuk sistem files, ya ini untuk sistem file 1, ini untuk sistem file utama yang 0. Lalu ini untuk program file 2. Nah, lalu dari 3 sampai 255 dia bagian di dalam main programnya, ada apa aja di situ. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari strukturnya, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi di sini ada program files, ya. Lalu di sini ada sistem 0, sistem 1, lalu di sini ada LED. LED 2 itu ini ladder diagramnya. Nah, seperti itu yang ada di dalam memori organisasi di dalam PLC. Lalu kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi untuk di data files, struktur foldernya seperti struktur folder ada di Windows ya. Jadi misalkan di dalam PLC tersebut ya, tadi yang RX 500. Nah, di sini ada cross reference. Nah, ini untuk reference-nya. Nah, ini file pertama dia berupa output ya. Satu ini input, lalu ini ada status, binary, timer, sama seperti tadi organisasinya, seperti ada yang di sini ya. Tapi ini nanti bentuknya seperti ada di dalam folder ya. Di dalam folder itu akan banyak filenya. Ada seperti itu ya di dalamnya. Nah, misalkan untuk yang output file, dia biasanya untuk apa aja? Nah, ini biasanya dia menyimpan status dari terminal dari si controllernya. Statusnya apa? Apakah dia lagi on atau lagi off? Ya, atau nyambung atau tidak tersambung.
Nah, itu yang ada di output. Nah, yang ada di input pun sama ya, dia status dari terminal inputnya. Ya. Cuma bedanya tadi output sekarang input. Lalu di sini di bagian status yang nomor 2 ini S2 nih. Jadi status itu dia adalah informasi ya, informasi yang ada di dalam controller kita atau di dalam PLC kita ya. Nah, biasanya ini nanti bisa kita gunakan ya untuk troubleshooting. Misalkan ada masalah apa ya di kemudian hari, nanti kita bisa lihat tracking back ke belakangnya. Oh, ada di mana nih masalahnya? Misalkan kok nggak sesuai dengan ekspektasi programnya nih, ada apa di situ ya. Nah, itu bisa di-tracking dari status ini. Ya. Lalu apalagi? Lalu di sini ada bit ya atau binary. Nah, di situ biasanya untuk relay logic. Ya, logiknya 0 atau 1, 1 atau 0 seperti itu ya. Jadi ini binary. Jadi dia input output ya untuk menyalakan pompa, misalnya untuk menyalakan lampu ya. Nah, lalu yang 5 dia untuk apa? Untuk counter. Nah, counter ini biasanya seperti apa ya? Menghitung ya, atau bisa menghitung menghitung dari misalkan ada berapa produk nih, 10 produk lewat gitu ya di depan sensor. Nanti akan dihitung setiap 10 produk, misalkan kita ambil kardus yang baru gitu. Nah, itu on counter ada berapa. Nah, kalau timer sama seperti kita setup alarm gitu ya, misalkan 1 jam lagi gitu. Nanti dia hitung mundur ya. Nah, itu timer fungsinya. Lalu apalagi kontrol. Nah, kalau kontrol dia spesifik, misalkan instruksi untuk posisi ya, posisi dari suatu peralatan gitu ya. Dan juga nanti di situ bisa juga buat sequential programming ya. Lalu di sini ada integer dan float. Nah, ini jenis data aja. Jadi bisa kita simpan bentuknya misalkan dalam bentuk angka gitu ya. Setelah berapa kali counter nanti bertambah angkanya 1, 2, 3 dan lain-lain. Ya, ini dan dia berupa integer atau berupa float. Nah, ini kira-kira yang ada di dalam memori di suatu PLC itu. Nah, lalu kita lihat yang gambar ini, ya ini adalah input dan outputnya, ya untuk PLC ya. Nah, untuk yang part pertama, ya di sini untuk I input dan output, ya di sini I, ini tulisannya nih ya, di sini I, atau di sini O output, ya itu tandanya. Oke. Nah, inputnya ada di sebelah sini. Nah, di sini adalah yang terkoneksi dengan terminalnya. Ya, jadi ini seperti relay. Nanti yang kita program di sini bisa jadi ya. Nanti dia masuk sebagai input. Nah, outputnya mana? Outputnya di terminal sebelah kanan yang ini. Ya, outputnya yang warna merah ke sini. Ya, logiknya seperti itu. Nah, dari penulisannya ini setelah kita ada I, misalkan yang input ya. Di sini ada I. Terus ada titik 2. Titik 2 itu dia sebagai separator. Ya. Separator aja bahwa ini input atau output nih, gitu kan ya. Nah, lalu di situ yang kedua ada slot number. Nah, itu ada slot ada di slot nomor keberapa gitu ya di dalam terminal screw-nya di sini. Di slot ini ada angkanya nih 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai berapa. Nah, kita lihat slotnya ada di mana. Ya. Lalu yang ke tadi ya, yang terakhir adalah ini screw-nya. Ya, jadi di sini seperti kita pakai skrup, jadi kabelnya kita masukin ke sini sebagai kontaktor terus kita kencengin. Nah, itu gambarannya ya, kalau misalkan kalian lihat ada di sini. Nah, ini lebih detail lagi mengenai organisasi memori yang ada di PLC. Nah, ini contoh untuk suatu koneksi untuk open dan juga close switch ini. Switch-nya ini open, ya ini close. Dan ini dia connect ke line L1. Line tuh ya ke kabel ya, kabel connect ke sistem elektriknya di sini. Nah, ini sebagai input dari situ. Nah, ketika dia kondisinya open di sini, artinya apa? Artinya di sini kan nggak ada aliran listrik ya. Nggak ada aliran listrik ke sini. Nah, sehingga dia statusnya adalah 0. Nah, nanti di dalam inputnya, data table, berarti oke, status di register yang ini, di address yang ini, memorinya dia statusnya 0. Ya, dan dia juga udah ke-connect ke terminal yang mana. Nah, ini untuk yang bawah, ini ketika kita press button, ditekan gitu ya, sehingga kan di sini ada kontak nih, sehingga ada aliran listrik dari bagian sini yang warna biru, ya, lalu dia masuk ke dalam PLC, nanti dia
akan memberitahu informasinya di bit mana, dia koneksi ke berapa gitu ya, di kontaktor yang mana, statusnya apa. Oh, ini statusnya 1. 1 berarti apa? On. Di situ ada bagian yang tersambung dengan listrik. Oke. Nah, kebalikannya untuk output modul pun sama. Nah, kita lihat statusnya apa di sini, gitu kan ya. Nah, kalau statusnya 0, artinya apa? Berarti di sini kan nggak ada aliran listrik ya, nggak ada aliran ke atas gitu kan. Sehingga status lampu, misalnya untuk menyalakan lampu dengan menggunakan PLC, ya berarti ini statusnya sedang off. Nah, dan dia terkonek ke line 2. Ini contoh untuk dua fasa ya, aliran dua fasa. Nah, lalu di sini untuk yang satu ya di register yang mana gitu ya, kita lihat oh ternyata dia 1, artinya apa? Nah, berarti dia dalam kondisi close ya seperti yang ada di sini. Berarti close artinya apa? On ya. Berarti di situ ada aliran listrik, ada kontak dengan metal, lalu di situ lampunya menyala ya. Jadi logiknya seperti itu ya. Jadi ini sebagai input ya, lalu di sini sebagai output. Ya, jadi ini sebenarnya kita tersambung ya, tadi yang di sebelah kiri input modul, di sebelah kanannya output modul. Nah, ini kalau dia off ya dia sebenarnya nyambung ke sini, jadi dia nyambung ke sini, lalu nyambung ke sini ya. Off berarti dia nggak ada nyala di situ. Begitupun yang on. Ya, jadi bisa kalian lihat dari sini. Nah, selanjutnya kalau dari secara cycle ya, programming cycle apa yang ada di di PLC itu, pertama kita mau mulai dulu nih. Nah, dari mulai itu apa yang akan kita lakukan di situ? Nah, apa yang kita input? Ya, biasanya dalam bentuk button ya, atau bisa juga dari pembacaan sensor. Nah, ini file registernya. Nah, lalu di situ ada program untuk men-scan-nya. Programnya seperti apa nih? Nah, setiap program ini dinamakan rung ya, ladder rung. Nah, ini tuh kayak diagram untuk memprogram PLC ya, ladder diagram. Nah, ini nanti dari situ nanti akan menunjukkan logiknya apa nih. Programnya seperti apa, nanti outputnya seperti apa. Ya, jadi programnya kita ada di sini, bagian pemrograman. Nanti outputnya berdasarkan dari program yang kita bikin, dari input tentunya ya. Nanti dia akan men-scan outputnya gimana nih, statusnya on atau off. Nah, lalu setelah itu, di sini ada housekeeping. Housekeeping itu biasanya ada pengecekan secara internal ya di dalam memorinya, apa memorinya bebannya terlalu tinggi atau tidak gitu kan ya. Terus kecepatannya ya, kecepatan responsnya, operasionalnya gimana, normal atau tidak. Atau bisa juga kalau ada service ya, komunikasi servisnya gimana dia responsnya. Nah, ini dari PLC program program scan cycle-nya. Nah, di dalam program scan ini sendiri kalau misalkan kita lihat, nah ini bentuknya, ini overview ya. Jadi datanya tuh dalam proses scanning itu seperti apa. Nah, ini kan kita ladder diagram ya tadi yang disebut sebagai rung 1, rung 2 dan seterusnya ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini. Nah, ini tuh dia related dengan input ya. Lalu yang sebelah kanan dia output atau yang akan melakukan aksi. Ya, di sini. Nah, ini dari input modul, tadi input data, misalkan kita tekan tombol tadi ya, tombol warna merah atau warna biru atau warna hijau atau apapun gitu ya. Nah, ini sebagai input. Nah, nanti dari input itu dia akan mengexamine datanya. Apa nih datanya nih? Dia close atau open, gitu kan ya. Nah, setelah kita tahu, nah bagaimana kita menentukan dia close atau open? Nah, di sini yang kita program bentuk laddernya yang seperti apa, ya. Nanti kita bahas lebih detail mengenai bentuk-bentuk ini tuh artinya apa setelah ini. Nah, ini tuh intinya kalau bentuk seperti ini dia buat ngecek gitu ya, kondisinya apa. Nah, nanti dari sini dia compare ya, dibandingkan dengan ketika on atau ketika dia off. Lalu ini examine. Ya, jadi mengecek kedua kalinya. Nah, ini cek dulu datanya. Nah, setelah itu nanti outputnya ke sebelah kanan. Nanti setelah itu, setelah kita programnya di-scan, nah lalu nanti resultnya apa nih? Apakah dia dimatiin atau dinyalain ya? Nanti output datanya apa? Lalu dia akan masuk ke output modul. Dari output modul itu akan masuk ke aktuator. Ya, itu kira-kira yang ada di dalam program scan ini. Nah, bagaimana kita mengevaluasinya dari logic yang kita buat dari diagram program scan ini? Nah, ini kalau misalkan kita buat ya diagramnya, ini diagram elektrikalnya kira-kira seperti ini ya, input modul program ya ini.
Yang di sebelah kiri ini kita yang langsung connect ke terminal sebagai input. Nah, ini sebagai output. Ini yang masuk ke ke aktuator ya. Lampu ini bisa sensor, bisa push button. Nah, lalu di sini ada programnya. Ya, ada PB1, PB2. PB ini push button ya, push button 1, push button 2. Nah, kita cek nih dari sini ya, apa yang ingin kita lakukan? Oh, di sini nih kita bikin truth table-nya. Ya, kita bikin diagram logiknya. Oke, sekarang kita coba input. Kita buat PB1 adalah 0. Ya, berarti kayak gini ya, PB1 0. Apa yang terjadi kalau PB1 0? Berarti di sini kan nggak ada aliran listrik, ya kan? Dia nggak tersambung nih. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga PL1 atau lampu ya, lampu 1 dia pun akan off. Nah, lalu yang kedua, kalau misalkan input PB1-nya dia di nyambung gitu ya, close gitu ya. Ini 1 ya. 1 berarti artinya dia close. Berarti dia akan nyala di sini. Oke. Nah, dan seterusnya. Jadi kalian bisa melihat dari sini ya, tergantung mana yang ditekan atau yang tidak ada ditekan. Ini kan nggak ditekan ya, dua-duanya nggak ditekan gitu kan ya, 0, 1. Ini PB1 yang ditekan gitu ya. Kalau PB1 yang ditekan berarti dua-duanya nyambung kan ya. Nah, kalau misalkan PB2-nya yang ditekan, berarti dia akan ke bawah, kan nggak nyambung, berarti dia akan off dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya ditekan, yang atas akan nyala, yang bawah akan mati. Ya. Jadi bisa dilihat dari sini. Ya, jadi nanti dari logic yang ingin kalian bikin, ntar masuk ke dalam programnya seperti apa, dalam bentuk ladder diagram ini. Gitu. Nah, ini bentuk ladder diagram yang komplit ya, yang lebih kompleks ya. Di situ kita bisa lihat step pertama harus ngapain nih ya. Step yang pertama di sini kita lihat. Nah, step pertama dia akan melihat input table-nya apa aja. Misalkan ini ya 001, 001, 001, 0001, 0 gitu ya. Nah, dia akan dibaca oleh si modulnya. Ya, di sini terlihat dia terkoneksi ke modul yang mana aja terminalnya. Oke. Nah, lalu yang kedua, di situ kita PLC akan men-scan program yang sudah kita berikan ke dia, ya. Jadi ini programnya dari start to the end. Jadi dia hitungnya dari atas ke bawah dari sini. Nah, ya urutannya. Jadi start, nanti dia akan eksekusi yang ke sini, gitu ya. Itu yang pertama, yang kedua, gitu. Yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Sama seperti kita nulis ya, nulis di paragraf seperti itu. Jadi bacanya pun si PLC baca programnya seperti itu. Jadi baris dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, ini dia akan men-solve ladder diagramnya. Nah, setelah logiknya masuk, baru nanti dia akan merespons ke output modul, step ketiga. Ya, nah berdasarkan input yang ini gitu ya, 1, 1, 0, 1 ya, dan lain-lain. Nanti outputnya akan seperti ini. Misalkan dari logic yang kita bikin ya dengan input yang seperti di atas ini, maka outputnya akan seperti ini. Yang nyala ada 2 misalkan. Ini 1 dan 2 kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini kalau misalkan kita memiliki multiple rung atau multiple baris yang ada di PLC. Oke. Nah, ada juga PLC tipe yang lain gitu ya. Dia scanningnya horizontal kayak gini. Ya benar sih kayak tadi ya, left to right, dari atas ke bawah. Ya mirip aja sebetulnya. Ya bentuknya kayak gini. Ya kalau yang ini kan tadi step 1 ya sama aja sih ya. Cuma representasinya aja. Nah itu ya kalau misalkan kita ingin memprogram PLC, jadi apa yang diterima oleh PLC kita gitu. Nah kira-kira konsepnya datangnya dari sini ya. Untuk proses otomasi. Nah ini yang bikin otomasinya. Ya ini yang bikin programnya. Kita membuat programnya seperti ini. Nah lalu PLC programming itu language-nya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada yang dinamakan sebagai textual language, bisa berupa instruction list ya atau struktur teks gitu ya. Nah, ini standarisasi ya. Ada juga yang secara grafik. Grafik tadi ladder diagram atau biasa functional block diagram atau sequential function chart ya berupa grafik ya. Nah, ini standarisasinya.
Namun kebanyakan sih kalau saya lihat ya, banyaknya main di sini, di ladder diagram, ya. Walaupun sebetulnya ada juga option-option yang lain. Ya mungkin terkadang di ladder diagram ada beberapa fungsi yang terlalu kaku ya. Jadi kita harus ngikutin struktur yang bentuk-bentuk seperti ini. Nah, siapa tahu nggak ada di situ. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita pun bisa membuat custom function seperti apa yang ada di Arduino juga ya. Kita bisa bikin function yang kita bikin sendiri, kita buat sendiri gitu. Ya. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat di sini perbandingannya antara ladder diagram dan instruction pada list pemrograman. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah ini adalah contoh hardware relay control circuit. Jadi sirkuit elektroniknya kira-kira bentuknya seperti ini ya, yang hardwire yang terkonek gitu ya, yang terkonek ke sistem elektroniknya. Nah ini ekuivalen dengan kontrol sirkuitnya ini ada PB1, CR1, CR2. Nah itu tuh apa? Nah ini PB1 push button gitu. CR1 itu apa? Oh ini N ya gitu ya. Kalau LS1 apa? LS1 adalah OR gitu. CR2 apa? CR2 itu adalah N not gitu kan ya. Ini sol itu apa? Sol itu adalah output. Nah ini bentuk diagram hardware-nya ya dari si PLC seperti ini. Nah si hardware ini ekuivalen kalau misalkan kita program dalam menggunakan ladder diagram, dia ekuivalen bentuknya seperti ini. Jadi ini push button tuh simbolnya ini gitu. Ya. CR simbolnya mirip juga ya seperti itu, tapi dia ada di sininya dalam kurung gitu kan ya. Jadi dia kasih tahu, kasih identity ya. Terus ini D ya, ini CR2 ya, ini yang D, ini Y outputnya. Ini A, B, C, D ini cuma sebagai urutan aja. Nah, tapi di sini yang menunjukkan dia sebagai apa. Nah, ini harus kita mention juga. Terkadang kalau misalnya nggak di-mention nanti ketika mau ada perubahan, ini gimana susah nanti maintainability-nya. Nah, ini adalah function block diagram ya, ekivalennya seperti apa. Nah, kalau misalkan ladder logic-nya, ladder logic yang tadi ya, diagram laddernya, bentuknya misalkan A dan B. Nah, ini ekivalen juga dengan function block ya. Di sini ada input, ada dua input berarti kan ya. Input A dan input B. Lalu ini sih booleannya apa gitu kan ya. Nah, booleannya adalah N. Ya, artinya adalah nanti kalau dua-duanya 1 dan 1 berarti outputnya adalah 1 kayak gitu ya. Yang sempat kita pelajari ya, digital circuit. Oke. Nah, kalau misalkan ada dua paralel seperti ini, di sini ada A, di sini ada B, ini kan series ya rangkaiannya. Kalau ini rangkaiannya paralel. Kalau rangkaiannya paralel berarti dia adalah booleannya adalah OR gitu. Oke. Booleannya adalah OR, lalu di sini kita lihat ada dua input ya, OR boolean ini. Oke. Nah, lalu untuk yang ini kebalikannya ya, ini N tapi di sini ada not-nya, berarti kebalikannya. Jadi ini si B ini kebalikan dari A gitu. Nah, jadi logic yang ada di laddernya kalau misalkan kita bikin function logic bentuknya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian ladder diagram yang tadi ya ada sensor 1, sensor 2, terus lalu di sini ada outputnya apa gitu ya, PL apa gitu, caution hati-hati. Bisa jadi ini kayak warning button atau apalah. Misalkan ini sensor temperatur, ini sensor pressure atau sensor gas yang berbahaya gitu ya. Ini akan menyalakan alarm misalkan. Nah, ini setelah kita lihat input dari sensor satunya apa gitu ya. Nah, karena ini adalah N gitu ya. Jadi salah satu ada trigger aja nanti akan membuat alarm. Ya, kayak gitu contohnya. Contoh yang sederhana. Nah, ini beberapa elemen ya dari pemrograman yang ada di PLC juga. Nah, jadi ini kalau misalkan kita membuat strukturnya dengan high level language. High level language itu adalah bahasa yang dipahami manusia ya. Ini initial step. Step 1 apa gitu kan. Step 2 apa action, step 3 apa action. Nah, ini bisa juga kita memprogram seperti ini ya dengan menggunakan sequential programmer chart. Ini seperti apa yang ada di flowchart ya. Kita bikin flowchart ya, lalu di masing-masing box ini kita kasih function ngapain nih. Nah, di sini perintah-perintahnya ada di sini. Ya, jadi bisa juga kalian memprogram dengan bentuk sequential function programming ini.
Atau bisa juga kita dengan membuat dengan cara if else ini dengan pseudocode ya. Kalau lihat dari sini kan nggak ada bahasa pemrograman tertentu yang perlu kita lihat. Ya, ini hanya if, and gitu doang, then gitu kan ya. Else if, and not, then. Nah ini cuma bahasa ini doang, apa namanya, bahasa logik aja. Ya, jadi sebetulnya kalau misalkan kita bandingkan apa yang ada di ladder logic diagram ini, ya ini ada sensor 1, sensor 2, lalu di sini ada sensor 3, 4, dan 5, di sini output. Nah, ini tuh ekuivalen dengan ini. If sensor 1, ya, and sensor 2, then dia akan menyalakan sesuatu. Ya. Sol 1 sama dengan 1. Artinya apa? Sol 1 sama dengan on gitu. Oke. Atau bisa juga kalau enggak itu ya sensor 3 dan sensor 4 gitu ya. Sensor 3 dan sensor 4 and not sensor 5-nya enggak include ya. Enggak apa namanya enggak nyala misalkan. Dan solnya pun sama 1 ya atau akan menyalakan lampu misalkan. Nah, lalu setelah itu and if, udah selesai. Nah, jadi bisa kalian pilih mau yang mana jenis pemrogramannya. Ya, sebaiknya nanti yang kalian jangan mencoba menginvent sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalian kerja, ya ikutin aja tempat kerja kalian yang mana gitu. Ya, tapi kalau misalkan tempat kerjanya nggak efisien, ya kalian bisa mencoba memberikan solusi yang lebih cepat misal gitu. Nah, jadi bisa pilih ya, bisa pilih jenis pemrogramannya seperti apa untuk PLC yang kalian gunakan itu. Nah, di sini ada yang dinamakan sebagai bit level logic instruction. Nah, jadi ini tuh artinya dia ingin mengexamine nih. Jadi di dalamnya tuh dia ada instruksi logik ya, dia mengecek nih apakah dia ditekan atau enggak gitu. Misalkan ini ya, if examine close kayak gitu kan ya. Nah, ini bit numbernya dari 15 sampai 0 ini statusnya yang mana, ternyata connect ke sini. Ketika tekan, nanti statusnya dia apa nih? Dia I titik 2 sebagai input gitu ya. Inputnya di mana? Nah, di register yang nomor 4. Berapa inputnya gitu kan? 1 gitu kan ya. Di sini kita lihat. Nah, berarti artinya apa? Dia true statusnya ya. Lalu yang bawahnya semain ketika dia di connect I-nya ya, di I yang apa namanya di input ini dia nggak ada orang yang menekan di situ. Artinya apa? Status di sini adalah 0. Nah, kita lihat dia inputnya tadi apa namanya? Di input tadi ya. Di address yang pertama misalkan ya. Bukan address apa? Di ladder yang pertama, jadi di modul yang pertama. Nah, kita lihat di modul pertama itu di address berapa? Di address 4 gitu ya. Statusnya apa nih? Oh, dia 0. Berarti dia kondisinya adalah false. Ya, jadi itu logic instruction-nya. Ya, simbolnya adalah ini. Nah, kebalikannya, kalau misalkan if open atau examine off, dia simbolnya di sini ada coretnya. Kebalikan dengan yang tadi. Ya. Artinya kalau misalkan simbolnya seperti itu, ketika kita coba tekan gitu inputnya di register 4 gitu ya. Nah, nanti dia angkanya 1 ya. Nah, 1 ini apa? Oh, dia diinterpret sebagai false. Ya, kalau tadi kan true ya. Nah, ini kebalikannya. Begitupun ketika kita nggak dipijit, ya, nggak ada komunikasi, nggak ada kontak di sini, sehingga nanti kita lihat kondisinya adalah 0, ya. Kondisi 0 itu apa? Oh, dia dianggap sebagai true. Ya, simbolnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat simbol-simbol yang lain ya, di sini ada examine if close gitu ya. Kalau misalkan dia on, for on state berarti 0 adalah false, 1 adalah true. Tapi examine if open ya ketika dia 0 dia true, ketika 1 malah false. Nah, ini ada yang lain namanya OTE, output energize, di mana energize output dia 1 ya atau dia 0. Ini bagian ke outputnya. Outputnya seperti apa nanti di akhirnya, di ujungnya. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi di gambar 52 ini contoh untuk output energize instruction. Jadi nanti dia lihat status outputnya apa nih di luar yang paling ujung. Ya, jadi setelah kita tadi input yang nomor 4 kan tadi ada nih inputnya ya. Nah, ini nomor 1 inputnya apa nih? Misalkan dia ada 2 input. Nah, berdasarkan 2 input itu sehingga dia akan menjadi on di sini. Nah, di sini output. Nah, ini yang dinamakan sebagai output energize atau OTE. Ya. Jadi itu ya ada 3 bit level logic instruksi. Jadi instruksinya bisa kita lihat dari situ. Lalu ini contoh lagi ya. Ini misalkan kita punya signal ya di sini.
yang di A dia nggak terkonek ya. Ladder logic diagramnya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Berarti dia A adalah false. Nah, kalau dia ini false, dia adalah off. Oke. Nah, tapi kalau misalkan ladder diagramnya seperti ini, kebalikannya gitu ya. Nah, berarti dia yang tadinya false jadi true. Nah, sehingga walaupun nggak kita tekan, dia masih on. Kayak gitu. Ya, button not actuated but the output is on. Nah, ini kebalikannya, kalau misalkan kita tekan, dia true gitu kan ya. Dia mencari yang true. Nanti dia outputnya apa? Dia open, berarti dia akan nyala, statusnya 1. Nah, tapi kalau misalkan ada coret kayak gini, walaupun kita tekan, dia kondisinya adalah off. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya dalam bentuk logiknya, nah ini input di button 1, misalkan ini input di button 2 yang terkoneksi ke terminal nomor 2 gitu ya. Di sini ada buat input di terminal 3. Nah, berdasarkan dari input itu dan juga di sini ada OR-nya ya di bawah secara paralel. Di sini ada output dari sini apa gitu kan ya. Nanti baru dia masuk ke sini sehingga nanti output akhirnya apa? Outputnya di mana? Oh, dia output ini ke ke pin nomor 1 gitu ya. Yang ini ke pin nomor 2. Ya, ini sebagai output, nah ini sebagai input ya. Jadi itu cara membaca logic yang ada di PLC ini. Nah, lalu bagaimana kita mencoba menginstruksikannya? Jadi bagaimana intinya kan ini seperti relay type instruction ya. Jadi bagaimana si relay itu nyala atau mati gitu ya. Sehingga kita perlu memberikan address-nya. Nah, address-nya itu ada di address yang mana nih? 0, 1, 2, 3 ini kan address-nya tadi banyak ya, ada beberapa slot di situ. Nah, di sini ada switch-nya. Ya, switch yang ada di sini di address-nya bit address yang ke 12 misalkan. Nah, ada 12 dia di modul yang nomor berapa? Di nomor 3 misalkan. Nah, sistemnya kayak gini sama. Ya, ketika kita memberikan input ya, nanti dia masuk sini, input ketiga ya, 123. Di sini outputnya ke address yang 12 gitu misalkan. Nah, lalu setelah itu dia akan mengenergize gitu ya ke output table. Di output table-nya kemana dia outputnya? Oh, dia terkonek ke address yang nomor 6 misalkan yang ada di sini. Ya, modul 4 address nomor 6. Nah, nanti dia yang terkoneksi dengan address nomor 4 modul nomor 4 address nomor 6 gitu ya, bitnya nih, bit nomor 6. Slotnya slot yang keempat ya. Nanti dia akan output. Jadi kita nanti disambungkan dari sini. Jadi inputnya dia masuk ke slot yang nomor berapa gitu ya. Ini contohnya slot 3, bitnya bit yang keberapa. Jadi punya address masing-masing ya. Nah, nanti setelah kita udah memberikan address ini, nanti outputnya mau ke yang mana nih gitu. Oh, dia outputnya pengen ke slot 4, bitnya 6. Nah, nanti ini yang akan kalian lihat di situ. Ya. Jadi, walaupun memang cara programnya gampang ya, cuma on off gitu aja logic, tapi sistemnya kompleks. Ini mungkin baru 4 slot ya. Bayang kalau misalkan ada 16 slotnya. Dari 16 slot, kita ada 16 bit. Nah, itu kita harus jangan sampai nanti kita salah coding gitu ya, salah masih program ternyata yang harusnya on malah off gitu. Yang lagi nyala sekarang malah jadi mati gara-gara kita mencoba memodifikasi. Nah, sehingga memang instruksinya harus jelas ya dan juga dokumentasinya dari yang sedang berjalan misalkan ya. PLC yang sedang berjalan, sedang di jalan di pabrik gitu ya. Itu harus dilihat, kita jangan sampai salah memprogramnya. Kalau programnya salah, ya nanti bisa jadi yang sedang dijalankan, dia behavior-nya nggak sesuai harapan, gitu. Ya, jadi perlu diperhatikan di bagian situnya ya. Nah, di sini contoh juga ya ini connection diagram. Ya, kalau misalkan tadi kita yang ada di sini, ya kita lihat langsung di bagian koneksi PLC-nya di modul berapa dan di bit nomor berapa. Nah, di sini inputnya kita tinggal di-define aja di sini. Misalkan inputnya tadi apa? Push button 1 gitu ya. Nah, lalu di sini disimpan di mana nih? Oh, dia disimpan di slot nomor 4 ya. Lalu di bitnya bit nomor berapa? Oh, bit nomor 5. Nah, lalu di sini ada LS1 yang ini ya close switch. Di situ kita lihat di mana dia modulnya sama, masih di modul 4. Nah, tapi dia di bitnya bit nomor 6. Nah, lalu dari situ outputnya kemana? Dari L1 gitu ya. Dari situ ke L2. Nah, lalu di sini kita lihat outputnya dia outputnya ke modul 2. Slot nomor 2 ya. Slot 2, bitnya bit nomor 3. Nah, kalau yang di bawah, dia outputnya kemana nih? Nah, dia outputnya ke slot nomor 3. Ya.
bitnya bit nomor 6. Nah, jadi perlu diperhatikan di bagian sininya, ya. Itu ya instruksi sesuai dengan alamat masing-masing input dan outputnya. Oke, nah ini contoh instruksi yang memiliki branch ya. Jadi misalkan ya ini adalah membuat path paralel untuk input ya, kondisi suatu instruksi. Nah ini bisa lebih dari satu kombinasi ya. Misalkan kita menggunakan logic OR ya untuk mencoba mengecek kontinuitas dari si rangnya ini. Rangnya ini tadi ya baris ini. Nah, ini biasanya ya typical branch instruction. Bisa jadi kita buat ada dua input, dua logic ya, A dan B gitu ya. Nanti inputnya apa, nanti outputnya hanya ada satu gitu ya. Atau bisa juga parallel branch ya. Jadi yang di sini seri di atasnya, di bawahnya paralel. Outputnya apa gitu. Nah, bisa jadi juga input dan outputnya dia berupa paralel ya, parallel output branch, ini paralel, ini paralel. Nah, bisa juga ada outputnya dengan kondisi tertentu. Nah, jadi sebetulnya itu bisa kalian modifikasi apapun yang ingin kalian kreasikan gitu ya, yang ada di PLC ini. Atau pengen lebih kompleks lagi, kita bisa nested input. Nah, nested input seperti ada kita perulangan, ingat nggak ketika membahas mengenai nest input gitu kan ya. Nested loop gitu kan ya, yang ada di pemrograman C++. Nah, itu pun sebetulnya sama, cuma bedanya dia bentuknya dalam bentuk diagram kayak gini. Ya, nanti outputnya bisa juga berupa nested juga. Ya, ini kontak diagram nested ya, program eliminated nested kontak dan lain-lain. Ya, jadi semakin banyak semakin kompleks. Ya, semakin banyak peralatannya, semakin banyak proses yang ingin diotomasi ya. Nah, itu semakin kompleks diagramnya. Ya, secara pemrograman gampang, tapi secara logik susah. Ya, jadi harus paham infrastruktur yang ada di tempat di mana kalian memprogram. Ya, jadi harus tahu juga nanti diagram elektroniknya kayak gimana ya. Jadi nanti misalkan outputnya dia kemana nih, ke motor kah, atau kemana, atau di sini ke pompa ya, atau ke lampu ya, ke aktuator robot, lengan robot dan lain-lain. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Di kompleksitas sistemnya di industrial itu yang rumit. Oke. Nah, ini di dalamnya itu sendiri ya, di dalam PLC sendiri ternyata dia tuh di dalamnya ada relay gitu ya. Relaynya itu di mana dia bisa memberikan kontrak ya, kontak dia ke listrik atau enggak gitu. Nah, ini di rang 1 misalkan dia di set input ini ada beberapa ya, 1 2 3, lalu outputnya apa? Berupa coil. Nah, di sini pun ada internal output kontak bisa juga ya. Jadi berdasarkan output yang di sini nanti ini apa nih gitu. Dia bisa nyambung ke sana. Ya, jadi dari situ ntar ada logic yang lain, nah sehingga nanti ada output yang lain. Nanti bisa juga ini dijadikan input ke sini gitu, ke orang ke nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Nah ini contoh untuk program jika misalkan dia close atau ngecek ya dia open atau close. Ini simple diagramnya ya, if close instruction. Jadi ini hardwire circuitnya. Jadi sirkuit bentuknya nanti kayak gini. Ini sirkuit elektroniknya ya. Dan ini programnya. Jadi ekuivalen seperti ini bentuknya ya. Tinggal nanti logiknya seperti apa. Oke. Nah, atau contoh yang dua untuk examine if open. Di sini post button 1. Di sini logic yang CR tadi ya, AND OR. Lalu di sini outputnya apa? Nah, ini ekuivalen dengan bentuk outputnya sama seperti ini. Itu. Jadi ini untuk memprogram examine if close dan juga examine if open. Nah, lalu di sini logiknya apa tadi ya? Udah dibahas tadi ya. Logic ini in summary. Kalau misalkan kita logiknya 0 berarti dia false kalau XIC ya. XIC examine if close. Tapi kalau misalnya logiknya 1 dia true. Kalau misalnya if open kebalikannya. Kalau 0 dia adalah true. Kalau 1 adalah false. Nah, kalau outputnya energize gitu ya. Kalau dia 0 berarti dia false. Kalau dia 1 dia pun false. Nah, ini cuma truth diagram aja. Ya, jadi untuk yang XIC, XIO sama OTE. Kayak gitu. Oke. Nah, sampai sini gimana? Masih bisa ngikutin? Nah, jadi nanti kita
minggu depan ya. Jadi sekarang kita belum praktek sih sebetulnya. Jadi saya pengen masih banyak ternyata konsepnya. Nah, nanti kalian download. Ini gratis. Saya cek kemarin saya udah download juga. Nah, ini nanti kita akan membuat diagram aja sebenarnya, walaupun kita nggak langsung connect gitu ya, nggak langsung connect ke PLC-nya dan nggak langsung connect ke dalam ke peralatan elektronik yang di luar gitu, peralatan listriknya. Nah, tapi nanti bagaimana sih caranya membuat ladder diagram? Nah, jadi nanti kalian tinggal download, ini namanya www. Nah, kita lihat aja ya di ininya, Pak, di websitenya. Nih, kita lihat ini. Bentar, saya coba. Nah, ini. Jadi kalian download di sini www.wte.co.nz ya, PLC simulator. Nah, nanti kalian tinggal download aja, gratis ya, bisa tinggal diinstal. Install di mana, di laptop kalian bisa ya. Nah, nanti kita akan main-main di sini nih. Nah, di sini ada timer kan, kelihatan ya. Ada timer, ada apa lagi? Ada counter nanti. Nah, kita bikin logiknya. Misalkan setelah 1 detik dia akan nyala, setelah 5 detik dia akan mati. Nah, kita lihat bagaimana caranya kita menggunakan PLC simulator ini. Ya. Nah, ini sebelah kanan. Nah, ini tadi saya bilang ya ada address-nya di mana aja. Ini kebetulan sama, ada 12 address-nya. Lalu digital output-nya ada berapa? Oh, ini ada 8. Ya, ini ada input-nya. Memang beda-beda setiap PLC itu ya. Ini kebetulan dia bentuk input dan output-nya ada 12 input, output-nya ada 8. Nah, ini kalau misalkan kalian mau beli, misalkan. Nah, ini mungkin ini PLC yang murah ya. Jadi bisa juga buat apa nih? Fungsi bisa buat data logging, analog input output, bisa ke Ethernet, dia juga bisa spectrum analyzer dan lain-lain. Nah, ini kalian bisa di-download ya. Simulator, ini ada versi terbaru, ini versi yang 2.10. Nah, saya pakai yang ini. Nah, nanti kalian bisa jalankan. Nah, cara-caranya juga sebenarnya ada di sini, tapi kalau saya perhatikan, kemarin saya sempat baca juga, ini terlalu ini ya, terlalu industrial. Maksud saya kayak jualan katalog gitu ya. Tapi nanti kita manfaatkan aja fitur yang ada di sini. Nah, nanti kalau mau lihat cara videonya, di sini ada YouTube-nya, dia juga share YouTube-nya ya. Nah, kalian bisa lihat cara installnya gimana, ya cara programnya gimana. Nah, ini kan ada tuh. Nah, ini cara installnya. Ini kayaknya perusahaan startup ya. Cuma ada 11 subscribernya. Nah, ini kan, ini cara-caranya ini kita lihat ya. Tapi kalau dia connect langsung ke PLC-nya ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba explore. Nah, ini bagaimana kita sebagai input. Lalu kita membuat paralel ya. Kita pengen nambahin rangnya tuh, barisnya tambahin gitu ya. Tinggal klik kanan tadi. Nah, ini sebagai apa nih? Kiri. Nah, ini bisa pilih nih, ada digital input, ada timer, ada timing ya. Ada counter, kita apply misalkan ya nanti. Nah, di play, nah nanti ini bentuknya, timer enable. Nah, ini bentuknya. Nah, ini outputnya. Ya. Nah, lalu kita pengen nambah parameter lain, misalkan outputnya apa nih? Oh, lokal. Nah, dia ada 2 outputnya ternyata gitu. Yang satu buat lampu dapur, misalkan. Yang bawah ini untuk lampu ruang tamu, misalkan. Nah, lalu bisa lagi, nah di sini kita mau milih di address-nya nomor berapa nih. Nah, ini di lokalnya. Misalkan lokalnya tuh yang kita connect langsung ke laptop gitu ya, atau ke komputer. Kalau yang remote nanti berdasarkan IP address. Ya, nanti IP-nya ada di mana. Nah, dari IP itu kita tahu, oh ini remote 1 berarti yang PLC yang ada di mana gitu, di gudang nomor 5 gitu kan misal. Yang nomor 2 ini di gudang nomor 3 misal. Nah, ini bisa kalian pilih. Nanti oke, yang lokal misalkan yang langsung connect ke laptop saat ini. Nah, itu inputnya di mana. Nah, itu caranya. Nah, ini juga bisa kita copy ya. Misalnya kita mau ada yang sama, copy paste kayak gitu kan. Nah, jadi bikin baru lagi ya, dengan rangkaian yang sama. Nah, ini cukup sederhana sebenarnya untuk yang penting paham ya cara penggunaannya. Nah, setelah itu misalkan ya, setelah selesai gitu kan, nah, nanti sama dia dimasukkan ke hardware-nya. Ya, itu bikin. Nah, dia udah jadi itu. Nah, override, oke, masukin ke program. Nah, ini tadi yang saya sebut ada file-filenya, file data filesnya di dalam.
Nah yang ini kita copy ke dalam USB gitu ya. Nah dari USB itu nanti di copy ke dalam ininya, gitu ya. Langsung dicolok, nanti kita lihat. Nah ini bisa juga nanti gambar itu terlihat di sini. Nah, ini dia akan nyala ya. Ya gitu ya. Apa namanya? Konsep kalau di kampus kayaknya lebih bagus PLC-nya ya, punya Mitsubishi. Nah, ya siapa tahu ntar kalian kalau main ke kampus itu coba aja pengen belajar PLC gitu ya. Nanti bisa buku manualnya pun ada ya. Jadi kalian tinggal eksekusi aja. Karena kita online di sini, jadi ya kita pakai simulator aja dulu. Yang penting kalian konsepnya paham. Oke. Oke. Itu ya, jangan lupa di download. Nanti minggu depan kita akan pakai itu. Nah, sekarang, sorry, ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke. Oke, saya lanjut ke bagaimana kita mendevelop wiring diagramnya ya, atau sirkuitnya. Nah, ini sebenarnya yang di program itu tuh sebetulnya di dalam PLC itu dia ada secara fisik ya, dia tuh ada relay. Relay kan udah kita bahas ya berkali-kali kemarin. Ya. Tapi si PLC di relay yang dari PLC itu dia nggak bisa menghandle yang arus besar dan voltage yang besar gitu. Jadi dia hanya sebagai kontaktor aja gitu. Kalau misalkan arusnya let's say 50 ampere gitu, lebay sih 50 ampere. Yang 10 ampere gitu kan. Terus voltnya 220 ampere, nah itu mungkin akan merusak si PLC-nya yang nggak tahan di dalamnya ini. Ya, jadi sebetulnya didesain untuk yang low voltage, tapi kan nantinya bisa kita connect ke high voltage hanya sebagai kontaktor aja. Ya. Nah, cara kerja ini udah tahu kan ya, sempat dibahas ya. Jadi beberapa minggu yang lalu juga. Intinya kalau misalkan ada arus yang lewat di sana, ya ada signal, berarti nanti si coilnya kan dia akan melancarkan apa namanya, mengenerate energi elektromagnetik gitu ya. Nah dari energi elektromagnetik itu dia akan me, apa namanya men-trigger ya, men-trigger metal sehingga dia angkat lalu nempel kan kayak gitu ya konsep dari relay. Nah ini contoh ya switch open ini pakai control relay. Yang ini control relaynya on atau off yang ada di dalam PLC ya. Ini dia akan apa namanya akan bekerja sesuai dengan input yang tadi. Inputnya sebagai input atau sebagai output. Inputnya apa nih? Ya, false atau true. Kalau dia true atau satu inputnya artinya di sini ada relaynya nyala gitu. Nah, relaynya nyala artinya ada aliran listrik di sini. Ya, tapi ini logiknya logik yang kebalikannya gitu ya. Kalau dia ada dia malah off gitu kan ya. Tapi kalau nggak ada dia malah on. Ya. Nah itu ya ini kalau misalnya kita lihat untuk mencoba menyalakan lampu yang berbeda. Oke. Nah selain relay si apa namanya ada yang dinamakan sebagai kontaktor. Ya kontaktor itu adalah relay yang dimana dia fungsinya untuk yang heavy power load, misalkan untuk nyalain generator listrik. Ya. Dan ini kemampuannya jauh di atas kontrol relay yang biasa. Nah bentuknya biasanya kayak gini. Ya. Nah di sini ada armatur, ya, kumparan listrik, kumparan elektromagnetik tadi. Di sini ada kontak yang stationary. Nah ini masuk ke line, di sini masuk ke load. Nah, line itu maksudnya ini ke apa jaringan PLN-nya gitu. Ya line side. Nah di sini ada load side. Nah loadnya ini dia masuk ke mana? Ya masuk ke apa namanya ke motor misalnya atau generator. Nah, kalau misalkan kita lihat kontaktor ya, tanpa menggunakan PLC output, jadi ini yang connect ke PLC modul yang di sini nih. Ya, jadi dari sini dia nggak langsung masuk ke apa namanya ke line, gitu. Ya, jadi internal PLC modul dia hanya memberikan signal on atau off gitu ya, sama seperti relay yang di Arduino. Ya, jadi Arduino itu dia nggak bisa kerja di 220 volt gitu kan. Nah, tapi dia pakai relay. Nah, dia cuma ngasih signal ke relaynya aja gitu. Nah, ini pun sama, dia akan ngasih signal ke kontaktornya. Nah, nanti dia akan memberikan signal ke sini, misalkan ini hanya setengah ampere lah untuk menyalakan, enggak sih kecilan ya.
0,1 lah, 0,1 ampere buat nyalain si kontaktornya. Nah, nanti yang kontak langsungnya langsung di sini. Di sini ada kontaktor yang ke high voltage-nya gitu. Jadi di sini buat men-trigger aja gitu. Jadi si PLC output-nya langsung men-trigger ke si kontaktor relay, lalu dia akan menyalakan pompa. Nah, jadi jangan sampai pompanya langsung masuk ke sini gitu. Ya, pompanya langsung masuk ke sini, lalu dari PLN-nya masuk ke PLC. Nah, itu PLC kalian akan meledak nanti. Ya. Jadi hati-hati dalam wiring diagramnya ini. Atau bisa juga motor starter ya, motor starter. Jadi dia biasanya untuk menggerakkan motor ya, dia dengan menggunakan overload relay juga. Ya, kalau misalnya kita lihat ini bentuknya ya, kontaktor, ini overload relay. Lalu di sini bentuknya kan 3 fasa ya kalau motor ya. Jadi ada line 1, line 2, line 3. Nah, nanti di sini yang mengontrol sirkuitnya. Ya, di mana yang mau kita sambungin ini, gitu kan ya. Nah, yang ini dia langsung masuk ke motor gitu ya. Maksudnya ini bukan motor langsung ya, ini aliran elektronik sirkuitnya yang masuk ke motor. Gitu. Nah, nanti ketika kita kasih stop atau start di sini, nah nanti dia kan ada aliran listrik dari PLN ke sini. Nah, di sini dia memang untuk 3 fasa motor dia membutuhkan arus yang besar. Gitu. Nah, ini ya motor stator. Nah, lalu di sini ada sirkuit yang ya ini switch ya. Jadi ini contoh-contoh yang kita mengasih trigger bentuknya kayak gimana ini. Walaupun dia ini bentuk yang ketika normally open, artinya kalau misalkan nggak kita tekan, dia kondisinya open karena dia nggak sambung. Bentuknya ini. Ya, memang simbolnya ini. Nah, ini normally close, kalau nggak kita tekan dia udah nyambung gitu. Kalau kita tekan malah justru dia mati. Atau dia break, nah, di sini bisa ini lihat aja, kalau kita tekan berarti dia akan nyambung ke yang bawah. Kalau dilepas dia akan nyambung ke yang atas. Oke. Atau juga bisa juga ada contoh switch yang lain ya. Ini ada position selector, kita mau kontak kemana nih, yang A, B atau C. Gitu ya. Kalau misalkan A berarti dia hands gitu ya. Kalau 3 adalah auto. Atau yang paling sederhana ini deep switch, di mana di dalam switch ini ada beberapa input dan output. Ya, jadi ada banyak kontaktornya, ada 7. Gitu ya. Lalu apalagi yang bisa connect ke ini, ini sebagai input ya tadi. Nah, ini sebagai input apalagi contohnya ini sensor ya. Ini sempat kita bahas ya, sensor proximity, artinya kalau misalkan ada sesuatu objek di depannya nanti dia akan mendeteksi apa itu gitu ya. Nanti di trigger outputnya apa. Nah, ini contoh, ini ada target gitu ya. Ini ada si proximity sensor. Nah, ketika targetnya bergerak ke kanan ya, seperti yang di bawah, ini maksudnya udah gerak ke kanan, maka dia akan men-trigger dia lampunya on. Nah, artinya adalah ada orang masuk 1 gitu kan. Ada masuk 2, 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana rangkaiannya yang bisa kita masukkan ke dalam PLC? Nah, ini sensornya ya, dia sebagai input di situ ya, ini proximity sensor. Lalu dia akan masuk ke input modul. Jadi dia akan men-trigger ketika ada sesuatu yang mendekati dia. Gitu ya. Lalu di sini ada bleeder resistor ya. Jadi dia fungsinya apa? Supaya nanti si current-nya ya, dia ketika mau nyalain si PLC dan dia nggak nyala gitu ya, maka dia ada di sini, bleeder resistor tersimpan di situ. Ya, jadi dia bisa menyalakan sensornya. Jadi nggak usah ada delay waktu di sana. Nah, contoh lainnya ada sensor ultrasonic. Nah, sensor ultrasonic sudah kita bahas juga cara kerjanya dengan menggunakan gelombang suara. Ya. Di mana di sini dia bisa mendeteksi botol yang transparan. Ya. Kalau misalkan pakai laser kan transparan nggak akan kedetek ya. Tapi kalau misalkan dengan ultrasonic, nah di situ bisa kedetek. Atau bisa juga di sini ada air ya, level airnya berapa inci gitu. Nah dia bisa kedetek ya dengan menggunakan sensor ultrasonic. Nah ini sebagai input. Jadi ternyata input yang ada di PLC pun ya sama dengan input yang ada di Arduino gitu. Ya signalnya pun sama gitu.
Ya, cuma yang membedakan adalah mungkin voltage, working voltage-nya gitu. Di PLC misalkan dia 22 volt atau 12 volt, 24 volt. Kalau di Arduino dia 5 volt. Dan jenis sensornya pun beda. Misalkan sensor yang 5 volt atau 12 volt dan lain-lain. Ya. Jadi secara konsep nggak ada bedanya antara microcontroller dengan apa yang ada PLC. Mau dia input, mau dia output gitu ya. Nah, ini untuk outputnya apa aja? Aktuator ya. Ini contoh-contoh bentuk aktuator. Misalkan ini pilot light ya, lampu yang ada di pilot. Ini control relay, CR ya. Ini ada motor stator, motor overload, alarm, heater, solenoid, dan semuanya ini memiliki simbol. Ya, outputnya seperti apa? Ya, sama seperti tadi juga apa input pun dia ada simbol-simbol tertentu. Ya, bisa kalian cari itu simbol-simbol untuk masing-masing sensor yang nanti bisa kalian gunakan di rangkaian listrik atau rangkaian elektronik yang kalian buat ya. Lalu nanti dari rangkaian elektronik yang kalian buat baru nanti kalian mencoba memprogramnya dengan ladder diagram. Ya, ini nggak akan dibahas detail ya karena udah dibahas mengenai sensor dan aktuator. Nah, ini contoh kalau misalkan di sini kita ada yang dinamakan seal in atau holding ya, ini sirkuit. Nah, ini biasanya sangat sering digunakan untuk logic di PLC ya. Ya, dan ini digunakan untuk memastikan si aliran arusnya gitu ya bisa kita maintain gitu. Dengan cara di press atau di release ya, ditekan atau dilepaskan gitu. Nah, ini bentuk diagramnya. Jadi di sini ada start, ada button, ya, ada 2 button. Ada yang push button atas, ada yang stop button di sini. Ya. Nah, nanti dia connect kemana? Nah, di sini dia connect ke motor. Ya. Ini mau connect juga ke motor. Lalu ini connect ke line nomor 1. Ya. Dan ini masuk ke line nomor 2 dari sini. Oke. Nah, nanti di sini ada motornya. Nah, motornya sendiri kan dia ada 3 line ya, ada transformator 1, transformator 3. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya hardware-nya bentuknya seperti ini gitu ya. Ini apa diagram listriknya, maksudnya bukan rangkaian yang dipasang di pabrik bentuknya kayak gini. Ya, kabelnya lah gitu. Nah, kalian simplify dengan ladder control diagram bentuknya kayak gini. Gitu ya. Nah, lalu programnya bentuknya seperti ini, lebih sederhana lagi. Jadi di sini dia sebagai bagian kiri adalah input, bagian kanan dia adalah outputnya, motor ya. Kita lihat aja di sini kan ya. Ini input. Nah, ini sebelah kanan output, motor. Nah, di tengah-tengahnya kita ada program yang akan kita bikin. Ya, berdasarkan apa nih? Start ya, manual ya. Manual stop gitu ya. Nanti ini connect ke apa namanya? Current flow yang maintain current flow tadi, ini baru connect ke motornya. Oke. Nah, ini sebetulnya hanya ingin menunjukkan aja ya. Jadi dari diagram yang ada di lapangan, terus sketch-nya, dan juga di sini ada programnya. Gitu. Nah, lalu ini yang lain, dia ada yang namanya sebagai electrical interlocking, di mana dia untuk menghindari ketika si environment tersebut dalam kondisi yang berbahaya atau kondisi yang betul-betul nggak kita inginkan gitu. Nah, supaya itu tidak terjadi gitu. Intinya kayak gitu. Nah, ini biasanya sudden otomatis mati gitu. Kayak misalkan sederhananya gini lah, kalau kita misalkan ada short circuit di rumah gitu kan, nanti kan semuanya mati semua tuh ya listrik kita. Nah, kita cari dulu mana nih peralatan listrik yang bikin rusak. Oh, misalkan kulkas rusak, oh berarti ini ada masalah. Nah, setelah rusaknya kulkasnya perbaiki, baru kita nyalain lagi di sana. Nah, mirip-mirip seperti itu. Jadi electrical interlocking. Jadi dia untuk menghindari. Kalau misalkan dia tetap ada aliran listrik, artinya apa? Nanti kan ada kebakar di situ ya, kebakaran di kulkasnya. Kalau misalkan nggak mati listriknya, gitu. Karena memang bisa short circuit sehingga arusnya sangat tinggi tiba-tiba mendadak. Nah, ini bentuknya secara hardwire ya. Hardwire relay circuit, bentuk circuit relay-nya kayak gini. Nah, ini ladder logic programnya. Ya, equivalent to itu. Ini power button 1, power button 2 untuk stop motor ya. Motor 2, power button 2, motor 3, power button 3. Di sini ada stopnya juga. Nah, di sini ada 3 rangkaian.
Nah, bentuk outputnya dia kemana? Ke motor 1, motor 2, motor 3. Nah, ini adalah ininya apa namanya? Ladder logic. Ya biasanya ini kalau ini apa terkadang kalau misalkan ini di real life-nya ya, kalau misalkan kita pompa gitu ya. Pompa ketika ngebor minyak gitu ya. Drilling ngebor ke dalam perut bumi. Nah, itu kan biasanya dibutuhkan 3 pompa tuh ya. Dan ada satu pompa backup gitu. Karena harus memaintain flow rate. Misalkan flow rate-nya harus 200 liter per menit atau 2000 liter per menit. Nah, kalau misalkan flow rate-nya kurang dari 2000 liter per menit, artinya apa? Bisa jadi pressure yang ada di bawah bumi itu gitu ya, lebih tinggi kan. Kalau lebih tinggi gimana? Dia akan meledak, maksudnya akan muncrat ke atas gitu. Nah, artinya apa? Kalau misalkan salah satu motor rusak, dia akan take over ke motor kedua. Nah, kayak gitu. Nah, logiknya sebetulnya seperti itu, apa ya, yang diharapkan gitu ya, secara otomasi. Tapi so far kalau di Indonesia sih masih manual gitu. Masih pakai tangan orang. Ada di bawah ada orang, ada pumpsman ya. Biasanya ada orang yang jaga pompa di bawah gitu ya. Ketika pompanya mati, langsung ditelepon ke atas ke drillernya. Pompa 2 mati, stop gitu. Nah, kita nyalain pompa nomor 3. Oke, ganti alirannya. Kita ubah kayak gitu. Nah, itu masih belum otomasi ya. Tapi kalau cara otomasi pun mungkin berbahaya juga ya. Kalau misalnya nggak ada human intervention, takutnya nanti triggernya itu nggak sesuai harapan. Nah, itu kan bahaya tuh. Kita sih pengennya semuanya otomasi ya. Tapi in reality karena itu menyangkut keselamatan ya, kesalahan sedikit itu bisa membunuh banyak orang ya, 100 orang. Biasanya di offshore itu ada 100 orang, kalau meledak ya 100 orang meninggal gitu kan, bahaya. Nah, itu ya kira-kira penggunaannya kalau misalkan dia ada electrical interlocking di mana ada kondisi yang tidak diharapkan tidak akan terjadi. Nah, ini ya untuk program PLC yang dengan menggunakan button atau bisa juga otomatis trigger otomatis. Lalu ada programming timer. Nah, mungkin kalian bisa pernah lihat ya ada lampu di jalan tiba-tiba nyala setiap jam 6 ya. Lampu jalan tuh. Setiap jam 6. Kalau saya perhatian, kalau saya berangkat jam 6 pagi tuh misalkan jam setengah 6 lah, setengah 6 masih nyala tuh. Jam 6 pagi di jalan tol udah pada tiba-tiba semuanya mati semua gitu kan ya. Nah, lalu jam 6 sore dia nyala semua. Nah, itu kayaknya mereka menggunakan timing relay seperti ini. Jadi bisa kita setup. Di sini bisa kita setup yang sederhana ya. Ini ada yang namanya solid state timing relay, ada yang pneumatic timing relay, ya ada yang plug-in yang connect ke listrik. Nah, jadi bisa kita nyalakan kapan berapa detik nih setelah setelah kita trigger. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini yang dinamakan sebagai on delay simbol atau off delay simbol. Nah, ini cuma kebalikannya aja dari sisi fungsinya seperti apa yang tadi di push button ya. Kalau push button kita tekan, kalau yang normally open dia akan nyala gitu ya. Tapi kalau yang normally close kalau kita tekan dia malah mati. Nah, kebalikannya kalau on delay sama off delay. Nah, konsepnya kayak gini. Jadi di mechanical time relay misalkan ini ya, kita punya ada switch di sini. Ya, ini ada time delay. Nah, oke kita tekan, tek gitu nyalain. Nah, nanti kan dia akan di sini nih akan menyalakan lampu 1 misalkan. Nah, setelah kita tekan, nanti dia ngasih timing berapa? Oh, di sini kita kasih 10 detik. Nah, setelah kita tekan, nanti dia akan nunggu 10 detik. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah 10, ini kan masih off nih. Off, ya on. Nah, ketika dia on, di sini setelah 10 detik. Ya, walaupun sebenarnya ini udah kita trigger dari sini. Nah, sehingga nanti setelah 10 detik baru nyala lampu kita. Nah, ini dengan normally open. Oke. Kalau normally close, ya kebalikannya. Ya, kalau misalnya kita klik gitu ya. Klik 10 detik, ini kan masih nyala nih. Nah, setelah 10 detik nanti lampunya akan mati. Kayak gitu. Ya. Atau ada lagi off delay timer circuit dengan menggunakan time open no contact. Nah, jadi sebenarnya logiknya kayak gitu ya. Intinya kalian tinggal milih mau yang mana, yang mau NOTC, mau NOTO gitu ya, mau NCTO dan lain-lain. Yang penting tahu bagaimana respons dari si timer itu. Nah, nanti kita lihat dengan ke diagramnya ini. Ya. Clock diagram. Masih ingat ya. Jadi clock yang diagram itu masih terus pakai ya sampai selesai mata kuliah ini, mungkin sampai kalian kerja pakai terus. Nah, ini kan kita sempat bahas ya ketika membahas mengenai
digital circuit. Cuma ini dia kasih ada timingnya berapa detik. Ini pun sama, ada timingnya 10 detik. Sesederhana itu. Ya. Nah, lalu bagaimana kita membuat perintahnya di dalam PLC? Ya. Ini setelah kita input, ya. Di sini kan ada timer. Nah, bentuknya timer gitu kan ya. Nah, kondisinya apa? False gitu kan ya. Nah, dari false itu nanti berapa detik delay-nya. Misalkan tadi 10 detik. Oke, tunggu 10 detik baru dia akan true. Outputnya betulan. Nah, di dalamnya di sini dia ada informasi tambahan, misalkan timer T4.20 gitu ya. Time base-nya 1 detik, presetnya berapa? Presetnya 15 detik. Time base itu ini apa namanya? Satunya berdasarkan apa satuannya? Mau 1 detik lah, atau 1 jam, atau 0,01 detik. Nah, ini time base-nya. Ini presetnya, value-nya berapa? Nah, kalau misalkan contoh ini time base misalkan satunya 1 detik, ini presetnya 15, artinya apa? Artinya dia adalah 15 detik, baru dia akan nyala. Ya, ini T4 tadi di mana? Berarti dia ada di slot nomor 4, gitu kan ya. Seingat ya, sama seperti yang tadi input dan output. Terus 1.2, 00 apa? Di bit alamat yang berapa? Alamat yang nomor 1. Ya, sama seperti itu ya. Cuma bedanya dia ada delay. Kalau accumulated value, nah misalkan kita pengen berhitung terus setelah 15 detik gitu ya. Nanti dia akan 15 gitu ya. Nanti tambah lagi jadi 30 dan seterusnya, akumulasi sampai batas integer maksimum. Misalkan integer maksimum yang dipakai ada 332.767 bit misal. Ya, nanti bisa dipakai di situ. Ya. Nah, nanti setelah udah misalkan maksimumnya 99 gitu ya akumulasinya. Setelah 99 nanti dia balik lagi ke 0 dan terusnya sampai si delay itu diulang berkali-kali. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, ini contoh yang 10 detik, di sini ada inputnya, ya. Nanti dari input ini dia masuk ke sini. Di sini ada output ke G, R, dan Y, misalkan ini motor 1, motor 2, motor 3. Nah, di sini ada yang input pertama, misalkan ini 4 second gitu ya. Yang di sini misalkan 10 second. Nah, bisa kalian buat di sini timing diagram clock-nya. Lalu ini contoh yang untuk off delay timer, kebalikannya kalau tadi kan on delay, kalau ini off delay itu aja. Ya. Artinya apa? Ketika dia ditekan, dia nggak langsung mati si lampunya, gitu. Tapi dia tunggu dulu 10 detik. Nah, biasanya kalian kalau misalkan masuk ke mana ya, gedung-gedung kampus gitu ya, kampus yang gede misalkan, dia tuh biasanya sudah ada kayak timer ya, kalau kita lewat atau di kamar mandi, di mall-mall lah. Ketika kita masuk ke mall, kamar mandinya kalau nggak ada orang dia mati gitu kan ya. Nah, ketika ada orang jalan dia akan nyala. Nah, setelah itu dia nggak akan nyala terus kan ya, dia nunggu dulu sampai nggak ada pergerakan sama sekali selama 10 detik baru dia akan mati gitu. Tapi kalau ada orang lewat dia langsung nyala, bisa juga. Atau ketika lewat tunggu dulu 2 detik nyala. Nah, itu sebetulnya kebalikannya ya dengan yang on delay sama yang off delay timer. Tapi secara fungsi logiknya sama. Oke. Lalu ini terakhir, contoh terakhir. Nah, ini contoh untuk lampu merah ya. Nah, di lampu merah kita lihat di sini. Oke, di sini kita lihat untuk red gitu ya. Red merah, kuning atau hijau. Nah, ini time delay. Oke, yang pertama, oke kita delay yang warna mana nih? Warna merah dulu. Merah berapa detik? 10 detik. Oke, merah 10 detik. Nah, setelah merah 10 detik, ini DN ya. Jadi dia akan ke sini sekarang, eksekusi yang bawah. Nah, eksekusi yang bawah, tunggu berapa? 25 detik, gitu kan. 25 detik, setelah 25 detik, nyala yang warna kuning. Nah, setelah kuning, ke bawah, gitu ya. Nanti apa yang dilakukan? Nah, dilakukan nanti tunggu yang warna hijau. Nah, atau kebalikannya. Nah, setelah hijau, nanti dia masuk lagi ke merah, gitu. Begitu masuk lagi ke kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, dan seterusnya. Nah, ini kira-kira kalau misalkan kalian mau memprogram lampu merah, ya tinggal cek timernya aja gitu. Ya, di situ udah ada fungsinya, kita masukin timernya, nanti dari timer itu masuk display kemana. Ya, nah itu biasanya kalian kan PR kan gitu ya, PR yang Arduino bisa menggunakan coding. Nah, ini dengan PLC bisa tinggal menggunakan logic, semudah itu. Ya, artinya adalah kalau kalian nggak bisa pemrograman bahasa C++, santai aja karena ini udah bisa. Ya, pakai PLC dengan diagram-diagram ini aja sudah bisa memenuhi syaratnya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini?